membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adil Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bue mandi di komangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari akademisi UIWA atau KTB atau Kandijang KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu UIWA juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWA yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Gibran Rakabuming Raka Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak gampangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Ya aku ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia yang masih bermain. Siapa sih rekam? Kok bisa
Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Dia mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya. Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK tubik dua. Kalau didemin, nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu menjadi Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik juga dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kan? Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyadari. Video ini membahas tentang gelombang demonstrasi dan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya. Aksi massa dan tuntutan video menampilkan potongan aksi massa dan orasi yang menuntut keadilan serta pengadilan terhadap Presiden Jokowi. Pembicara dalam video melontarkan berbagai tuduhan, termasuk klaim mengenai pengaruh PKI gaya baru dan ketidakpuasan terhadap kondisi negara selama 2 periode kepemimpinannya. 4 kritik utama terhadap pemerintah. Narator merangkum 4 alasan utama kemarahan publik yang mendasari gerakan demonstrasi tersebut. 1. Kerusakan keuangan dan utang. Lonjakan utang negara yang dinilai untuk proyek raksasa tanpa manfaat langsung bagi rakyat. Sementara subsidi pendidikan dan kesehatan justru terpangkas. 2. Manipulasi hukum. Adanya anggapan bahwa hukum dan aturan dimanipulasi demi melenggengkan kekuasaan kelompok tertentu. 3. Krisis pangan. Kebijakan ekonomi yang dianggap gagal menjaga stabilitas harga pokok dan menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari. 4. Dinasti politik. Kemarahan publik atas upaya pembangunan dinasti politik yang dianggap mencederai konstitusi. Respon dan komentar publik bagian akhir video menampilkan berbagai komentar dari audiens yang mendukung gerakan tersebut dengan harapan agar adanya perubahan, penegakan hukum yang adil dan perbaikan kondisi bangsa ke depannya. Mengapa mahasiswa menuntut pengadilan Joko Widodo? Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menuntut agar Presiden Joko Widodo diadili karena dinilai memiliki 4 dosa besar selama masa pemerintahannya. Pertama, kerusakan keuangan dan lonjokan utang negara. Utang negara dinilai melonjak drastis untuk membiayai proyek raksasa yang dianggap belum memberikan
manfaat nyata bagi rakyat kecil, sementara subsidi untuk kesehatan dan pendidikan justru dipangkas. Manipulasi hukum, pemerintah dituding melakukan pengondisian undang-undang dan aturan hukum demi melenggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Krisis harga pokok, kebijakan ekonomi dianggap gagal menjaga stabilitas harga pangan, menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan dinilai hanya menguntungkan kartel melalui kebijakan impor. Pembangunan dinasti politik, adanya kemarahan publik karena hukum dan konstitusi dianggap dipaksa tunduk untuk memuluskan jalan bagi anggota keluarga presiden dalam meraih jabatan tinggi di negara. Apa itu narasi PKI gaya baru? Pembicara mengklaim bahwa narasi PKI gaya baru merujuk pada tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai pihak yang menyembunyikan ideologi PKI dan terus membuat kegaduhan di dalam negara. Lebih lanjut, pembicara mengaitkan istilah ini dengan beberapa poin argumen sebagai berikut. Penerbitan Kapres, pembicara merujuk pada Kapres nomor 8 tahun 2024 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa G30S atau 65, PKI dianggap sebagai korban yang menurut pembicara adalah bentuk rehabilitas yang seharusnya tidak dilakukan. Pengendalian aparat, pembicara menuduh adanya infiltrasi PKI ke dalam lembaga kepolisian dan DPR untuk mengendalikan situasi negara. Dendam politik, pembicara mengklaim bahwa segala kekacauan yang terjadi sejak masa pemerintahan Jokowi merupakan upaya balas dendam dari PKI gaya baru untuk menghancurkan bangsa. Dinasti politik, pembicara menghubungkan narasi ini dengan keterlibatan keluarga presiden dalam jabatan politik yang dianggap sebagai bagian dari permainan untuk mengacak-acak republik. Apa peran demonstran dari elemen kampus perjuangan? Elemen dari kampus perjuangan memiliki peran signifikan sebagai penggerak aksi moral dan penyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Berikut ini adalah kontribusi mereka sebagaimana dijelaskan dalam narasi. Pertama, menjadi representasi perjuangan mahasiswa. Para demonstran yang mewakili jaket kuning memposisikan diri sebagai kampus perjuangan yang berusaha bersuara di tengah kondisi negara yang dinilai kacau sejak masa pemerintahan Joko Widodo. Menyampaikan kritik kebijakan, mereka menyoroti isu-isu krusial seperti utang negara yang melonjak, manipulasi hukum, krisis harga pokok, serta pembentukan dinasti politik sebagai alasan utama kemarahan publik. Menjadi sinyal kebangkitan gerakan moral, suara yang muncul dari kampus perjuangan dianggap sebagai tanda kuat bahwa gerakan moral rakyat telah bangkit kembali untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah di hadapan hukum. Menjaga konsistensi gerakan, mereka menekankan bahwa kampus mereka tetap konsisten sebagai kampus perjuangan, bukan kampus merdeka, yang akan terus mengawal situasi dan mengingatkan aparat agar tidak mengadu domba rakyat dengan sesama warga atau aparat lainnya. Apa pesan di balik pantun pembicara? Pantun yang disampaikan oleh pembicara mengandung pesan tentang tekad dan keteguhan hati dalam memperjuangkan suatu tujuan. Nah, pertama, tekad yang bulat. Pembicara menekankan bahwa ketika seseorang sudah memiliki niat yang mantap, maka hambatan apapun tidak akan menyurutkan langkahnya. Keberanian menghadapi tantangan. Dalam konteks orasi tersebut, pesan ini ditujukan untuk menyatakan bahwa berbagai rintangan seperti yang ia sebut sebagai bajingan, oligarki, maupun penguasa tidak akan dianggap sebagai penghalang bagi perjuangan mereka untuk menuntut keadilan di bangsa ini. Pantun ini berfungsi sebagai retorika untuk membakar semangat massa pendemo agar tetap konsisten dan tidak takut dalam melakukan aksi protes terhadap pemerintah. Siapa sasaran utama kritik dalam aksi massa tersebut? Sasaran utama kritik dalam aksi massa tersebut adalah Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia. Para demonstran dan pembicara dalam video secara tegas menuntut agar beliau ditangkap,
dipenjarakan dan dicabut hak politiknya. Kritik ini diarahkan kepada beliau atas berbagai kebijakan selama 2 periode masa jabatannya yang menurut para demonstran telah menyebabkan kekacauan di Indonesia. Apa kaitan Kapres nomor 8 bagi pendemo? Kapres nomor 8 tahun 2024 dikaitkan oleh pembicara sebagai salah satu argumen utama dalam membangun narasi PKI Gaya Baru. Nah, penyebutan PKI sebagai korban, pembicara mengklaim bahwa melalui Kapres tersebut, pemerintah menyatakan bahwa dalam peristiwa G30S atau 1965, PKI dianggap sebagai korban. Hal ini dipandang oleh pembicara sebagai bentuk rehabilitasi yang seharusnya tidak dilakukan oleh negara. Kritik atas kebijakan negara, pembicara menyoroti adanya instruksi dalam Kapres tersebut bagi negara untuk membantu membiayai, merehabilitas nama baik, serta memberikan santunan kepada keluarga-keluarga yang terlibat, yang menurutnya merupakan tindakan yang keliru. Landasan tuduhan ideologis penggunaan Kapres ini dijadikan sebagai dasar bagi pembicara untuk melebeli Presiden Joko Widodo dengan istilah PKI Gaya Baru yang mereka gunakan untuk memobilisasi kemarahan massa dan menuntut pertanggungjawaban politik. Demikian saja NKRI harga mati.